Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya guys ya. Oke, jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan tes saja untuk sebuah kartu grafis ya guys ya. Karena kebetulan saya dapatkan kartu grafis ini hanya unit saja. Jadi saya akan tes dan kita akan coba lihat kartu grafisnya ya guys ya. Jadi di sini saya mendapatkan kartu grafis dari kubu hijau, yaitu Nvidia GeForce GTX 1050 Asus Dual ya, Asus Dual GeForce GTX 1050 dengan VRAM 2GB, GDDR5 128 bit. Dan kita lihat di sini unitnya ini benar-benar masih kinclong, kinyis-kinyis seperti baru ya guys ya, mulus banget. Kemudian untuk kartu grafis ini dual fan, karena namanya Asus Dual jadi dia dual fan. Kemudian heatsink berwarna hitam ya, heatsinknya berwarna hitam dan benar-benar mulus kinclong. Untuk build quality-nya juga mantap banget, khas dari Asus, berwarna hitam putih ya. Kemudian untuk PCI Express-nya 3.0 di sini, PCI Express 3.0-nya juga mulus. Kemudian kalau kita lihat di bagian atas di sini ada label GTX, GeForce GTX dan Asus. Kemudian high quality komponen tentunya untuk kartu grafis ini, dan yang istimewa tentunya hemat daya tanpa melakukan pin power tambahan ya untuk kartu grafisnya. Kemudian di bagian exhaust-nya untuk aliran angin pembuangannya di bagian bawah. Dan kemudian untuk displaynya ya, kartu grafis ini dilengkapi dengan 3 buah display, yaitu ada 1 buah display port, 1 buah HDMI port, dan 1 buah DVI port. Dan platnya juga benar-benar mantul jebul, kinclong, kinis-kinis ya guys ya. Oke, ini agak mantul sinyarnya. Kemudian kita lihat di bagian belakang untuk plat fibernya juga sangat kinclong, kinyis-kinyis bersih ya untuk plat fibernya. Untuk segel dari pabrikannya masih utuh. Untuk kartu grafis ini segelnya masih utuh. Kemudian ini untuk serinya guys, Dual GTX 1050 O2G, jadi OC Edition 2GB versi 2 ya, versi 2 ya. Oke, ini untuk keseluruhan dari penampakan di bagian belakang ya. Mantul jiwul terkuul-kuul guys. Oke, sip. Kita akan menuju ke PC dan kita akan tes. Oh ya, sebelumnya sudah saya tes terlebih dahulu menggunakan Firestack dan berjalan dengan mulus guys. Oke, kita paskan dulu. Kita arahkan sinarnya ke sini. Kita pasang biar nggak ketutupan ya guys, biar tidak menutupi. Yes, segini. Tak taruh di port PCI Express. Mudah banget, tinggal lep ya, tinggal lep. Oke, kita pasang port HDMI ya. Kita nyalakan powernya dan kita supply dengan power supply Coger CMX 700 watt 80 plus bronze. Kita nyalakan PC-nya ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sip, mulus, terkulus-kulus okulus ya guys, mulus, terkulus-kulus okulus. Kita akan menuju ke display. Oke, sekarang kita menuju ke display. Paskan tengah dulu ya guys. Oke, saya tes per 5 Oktober hari Rabu jam 0.58. Oke, kita masuk dulu ke sistem. Jadi resolusi layar sudah Full HD ya guys ya, seperti yang teman-teman lihat di layar di sini, karena antara kartu grafis dan VGA sudah pernah terkoneksi sebelumnya. Jadi sudah saling mendeteksi satu sama lain ya guys ya. Oke, ini kita loading terlebih dahulu. Untuk startupnya sembari kita zoom ya, biar full screen, cakep.
Oke, kita buka aplikasi MSI Afterburner, posisi di 36 derajat Celcius. Kemudian hardware info di sini posisi sama ya. Suhu terendah di 33,9 derajat Celcius. Kita buka GPU Z tentunya. Kita buka GPU Z terlebih dahulu. Oke, kita look up dan sembari kita buka 3D Mark ya guys ya. Kita akan tes menggunakan 3D Mark. Sebelumnya saya informasikan terlebih dahulu, sudah pernah saya tes tadi beberapa saat yang lalu menggunakan Firestrak ya, skornya good ya di 6100-an dengan suhu tertinggi di 66,5 derajat Celcius. Mantul jiwa guys. Oke, kita akan lihat untuk kartu grafis ini. Secara spesifik di sini adalah Asus Dual ya. Kalau kita pilih yang ini guys ya. Kita lihat Asus Dual GTX 1050 OC versi 2 dengan arsitektur dari Pascal, GPU namanya GP107 ya. GP107 subpendonya dari Asus. Dia memiliki 3300 juta transistor, berjalan di 16 kali 3.0 dan memiliki render texture mapping 32/40 dengan shader 640 core ya, number of shadernya. DirectX supportnya 12 tentunya, dalam kurung 12_1. GDDR5, memory tabnya Hynix 2GB 128 bit dengan bandwidth kenceng guys, 112.1 GB per second. Sedangkan seri 1050 Ti itu ada yang 96 GB per detik, jadi ini kenceng guys, standar ya. Untuk driver version sudah mendeteksi 512.77 DCH-1064 bit, dimana itu driver terbaru saya yang belum saya update lagi. Digital signature-nya WHQL. Udah untuk base clock-nya di 1404, memory clock-nya di 1752 dengan boost clock-nya 1519. Dengan kartu grafis ini dual slot ya, panjang 20,3 cm, lebarnya di berapa ya, kisaran 10 cm mungkin. TDP 75 watt, sugested power supply 250 watt dan HDMI 2.0. Display portnya 1.4A ya, 1.4A. Mantul jiwa, terkuul-kuul guys, just. Oke, kita akan jalankan tes. Sebenarnya saya ingin menjalankan tes menggunakan game ya, supaya mungkin ada sedikit pembeda, tapi nggak apa-apa lah, kita tes pakai Firestrak ya di preset 1080. Kita jalankan guys. Kita loading terlebih dahulu sembari kita menunggu ya untuk benchmark berjalan dengan mulus, terkulus-kulus guys. Saat ini untuk suhu di 37 derajat Celcius sebagai suhu tertinggi ya, suhu idle ya, dimana hotspot temperaturnya di 45. Jadi di sini saya menggunakan semi open table, sebenarnya lebih ke casing biasa ya guys ya, hanya saja set panelnya saya buka seperti itu. Tapi saya memang memiliki intake dan outtake-nya itu lumayan. Intake-nya ada 3 fan, outtake-nya ada 3 fan juga, dan exhaust-nya 1 seperti itu, dan menggunakan cooler prosesor ya. Oke, kita lihat tampilannya. Di sini start di angka 39 derajat Celcius, mulus, terkulus-kulus ya. 39 derajat Celcius. Dapat berapa frame kah untuk kartu grafis ini? Temperatur sudah menuju ke 56 derajat Celcius. Ini OSD nya sudah saya perbarui ya, tampilannya biar lebih jamik soro, terkoro-koro. Oke, sudah 600 frame. Di sini saya menggunakan i5 4690K. Dia berjalan di 3,5 GHz sampai 3,9 GHz. 950-an ya, hampir 960 frame. Jadi terpaut sangat sedikit sekali dengan seri GTX 1050 Ti. Seperti itu guys. Lanjut untuk menjalankan Firestrak Graphic Test 2. Dan di sini juga tampil ya untuk GeForce Experience-nya. Firestrak Graphic Test 2. Start di 53 derajat Celcius tadi, kalau kita lihat langsung meluncur ke 56, 58, 59 derajat Celcius dan masuk ke 61 derajat Celcius nih guys. Full di 99%, TDP 61 watt, VRAM yang terpakai di 1,3 GHz ya, GB ya untuk menjalankan tes ini, dan memory clocknya berjalan di 3,5 GHz dengan core clocknya di 1797. RPM kipas berputar di 38% atau di sekitar 1500-an ya, 1500 sampai 1600 RPM. Suhu full load saat ini berada di 64 derajat Celcius dengan render tekstur mappingnya mulus, terkulus-kulus guys. Jadi fluktuatif di 63-64 derajat Celcius. Mantul jiwel, terkuul-kuul.
Jos, jadi suhu tertinggi di 64,7. Kalau kita bulatkan ya di 65 derajat Celcius ya. Ini untuk tes kedua ya guys, yang saya lakukan secara jeda beberapa saat dari tes pertama. Lanjut dengan GPU tes saat ini, bisa kita lihat di layar. Untuk average FPS berjalan di 46 fps, maksimalnya di 159 fps, dan untuk prosesor tes di sini berjalan di 20-an fps ya. Kita lanjut tes ke terakhir ini di Firestrike Combined Test. Jadi di Firestrike Combined Test ini cenderung akan lebih berat dari tes sebelumnya, namun durasinya cukup sebentar saja guys. Kita lihat ya, Firestrike Combined Test dia akan berjalan di berapa fps floatnya. Kalau seri 1050 Ti dengan spek kentang ini bisa mendapatkan 14 fps. Nah di sini dia bisa mendapat berapa fps nih guys? Oke, 11 fps, 12 fps, 13 fps ya. 13 fps guys, selisih 1 fps dengan 1050 Ti, seperti itu. Karena memang saya buktikan sendiri saat saya bermain game, contohnya GTA 5 ya, memang benar-benar playable, nyaman di 60 fps ya, dengan resolusi Full HD guys, seperti itu. Oke, kita lihat skornya bagaimana kartu grafis ini ya. Jadi kartu grafis ini memiliki skor grafik di 7097, basic skornya di 7100-an, dengan combine skornya di 2500-an. Untuk Firestrike skornya saat ini di 6007 ya, dimana average skornya di 6083, jadi nggak terpaut banyak dengan average score. Untuk tingkat kestabilannya bagus ya. Kalau kita lihat di sini, kartu ini di tes pertama achieve 60,84 derajat Celcius, tes kedua di 64,97 derajat Celcius ya, suhu tertinggi, dan tes terakhir combined test di 61,16 derajat Celcius. Jadi overall untuk pencapaian kartu grafis ini maksimal di 64,7 ya derajat Celcius, dan dia sudah berangsur turun untuk suhunya, fluktuatif ya. Untuk GPU clocknya sendiri berjalan di 1809,5 MHz ya guys, efektif di 1794 MHz, dengan perputaran kipas dia antara minimal dan current sama di 24%, dan maksimal full load di 40% ya. Jadi gapnya kurang lebih di kisaran 16% ya. Mantul jiwel, terkuul-kuul. Oke, untuk keseluruhan kartu grafis ini mantap guys, jos gandos, terkodos-kodos. Untuk gaming, untuk editing ya lumayan ya, mumpuni ya, dengan VRAM 2GB, tapi kita dapat kelancaran yang mantul jiwel, terkuul-kuul. Oke, lanjut kita akan tes kartu grafis berikutnya. Jangan lupa subscribe. See you in the next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.